Iya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Novi mau semakin apa sebelah sini, sebelah sana. Oh iya silakan. Oh, siap. Iya 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 iya. Saya izin ya Mbak Novi ya. Iya Bu. Mbak Novi. Eh. Mbak Novi tadi ke sini naik apa nih Mbak Novi? Naik sepeda. Sepeda motor. Iya sepeda. Sendirian. Iya, biasanya sama teman, tapi hari ini Mbak Opi rumahnya di mana ya? Di Menganti, Bu Gresik. Di Menganti. Menganti ke kampus ke Surabaya ke ini berapa jam ya Mbak Opi? 45 sampai 1 jam kalau nggak macet sih Bu. Kalau macet perkiraan berapa jam ya Mbak Opi? Jam lebih 1 jaman lah Bu. Kalau nggak macet itu 45 menit. Kalau macet 1 jaman lebih sih. Lama ya, jauh ya ternyata ya. Jauh. Mengerti kok apanya? Perbatasan Surabaya itu bagaimana Mbak Oki? Oh iya, Menganti itu perbatasan Surabaya yang Surabaya Barat. Oh, Surabaya Barat berarti ini ya, yang di daerahnya Pakuwon itu ya? Iya benar Bu, tapi rumah saya nggak sampai ke Pakuwon, tapi deket Bu ke Pakuwon. Tapi pernah ke Pakuwon? Iya Bu, sering nongkrongnya di sana. Oh, biasanya kalau nongkrong di sana di mana Bu? Di Pakuwon? Apa nongkrong apa? Beli. Iya, beli sesuatu, iya, belanja, iya, makan. Iya makan, ya belanja juga kadang, tapi ya nggak sering mahal-mahal Bu. Biasanya belanja apa di pagi apa? Kalau belanja sih lebih ke apa ya, baju, itu baju, ya baju. Biasanya ke box atau ke iya. Atau ke Makahani? Iya ke Kalan. Oh nggak mau makan. Saya kan kalau di makan kan banyak yang diskonnya. Ya. Nah, oke. Beli sepatu gitu juga di Pakuwon. Iya. Beli awas di Pakuwon ya. Iya, awas di Pakuwon. Beli batik juga di Pakuwon ini Mbak. Enggak lah. Saya kira. Di Menganti biasanya tuh ada apa Mbak Oki? Enggak ada apa-apa yang Menganti Bu. Enggak ada loh. Iya. Kayak iya kayak orang-orang itu kan juga benci kan Mbak Oki ya. Iya kalau Menganti sendiri nggak ada oleh-olehnya sih Bu. Tapi kalau arah ke Gresik mungkin ada bandeng presto, ada kuda, ada nasi krawu itu kan khas Gresik itu Bu. Tapi kalau di Mengantinya sendiri nggak ada. Mbak Oki pernah makan nasi krawu? Mbak Oki. Berapa Mbak Oki namanya? Nasi krawu mungkin kalau yang ayam itu berapa ya? Kisaran 13 kalau nggak salah Mas 13 sampai 15.000. Terus kalau yang daging bisa sampai 20.000. Daging suwir itu loh. Kan ada ayam sama daging. Ya emang paling enak daging sih, tapi ya lebih base mahalan ya daging. Iya. Pernah nggak Bu? Belum nyoba. Tapi kalau dari Mbak Ovi sendiri mungkin ya saya harus ini ya mencoba ya ngasih itu tempatnya gimana? Tempatnya di alun-alun banyak. Oh di alun-alun. Kalau alun-alun dari tempatnya Mbak Ovi jauh nggak? Jauh Bu, 1 jam. 1 jam lebih kayaknya. Saya aja yang orang Gresik nggak pernah ke Gresik loh Bu. Kok bisa Mbak Ovi? Katanya kan deket Bu sama ke Surabaya, jadinya nggak pernah ke Gresik. Terus kalau ke Gresik itu Bu jalannya itu banyak truk itu loh Bu, itu truk. Terus kalau ke Gresik itu apa ya kan banyak apa sih namanya truk juga, terus apa mobil besar, terus itu apa namanya jalannya juga berdebu gitu loh, jadi kan rada males kalau sana itu. Iya sih, apalagi kan naik sepeda motor. Terus kalau naik mobil kan kayak gonjang-gonjang, itu kan gak nyaman gitu ya. Oke. Tapi biasanya Mbak Ovi pernah nggak liburan di Gresik sendiri kayak di pantai kan
di Indonesia kan ada pantai tuh Mbak Ovi. Biasanya di pantai apa Mbak Ovi? Di utara kan ya Bu ya. Iya. Itu ya di Legon itu kan. Iya. Ya. Pernah ke situ Mbak? Benar. Oke, jadi di menanti ini apa namanya Mbak Ovi sering apa kalau mau belanja mau hang out sama temen ya di Pakuwon tadi ya. Oke. Lebih dekat ke Pakuan soalnya Bu, daripada ke Gresik kota loh ya. Iya. Emang Gresik kota tuh banyak sih Bu, banyak kayak mall, ya ada sih mall satu dua, tapi Iya. nggak seenak ke Surabaya. Baik Mbak Ovi sini kan pasti ada tujuannya ya, ada tujuan. Silakan Mbak Ovi menceritakan apapun permasalahannya. Saya tidak menghakimi. Jadi Mbak Ovi bisa leluasa menceritakan permasalahan Mbak Ovi. Nah, untuk sesi ini ada perjanjian kontrak 15 sampai 30 menit. Jadi Mbak Ovi tidak usah buru-buru. Jadi Mbak Ovi bisa relax dan tanpa ada rasa khawatir. Nah, dalam sesi ini saya memiliki waktu 15 menit. Apa Mbak Ovi? Iya, betul. Oke. Baik, Mbak Ovi silakan menceritakan permasalahannya. Kan saya kan akhir-akhir itu bolos Ya. kuliah Bu. Ya. Itu saya berawal dari apa ya? Ya males Bu, awalnya tuh ada ajakan teman, terus males juga. Terus kalau apa ya? Terus itu yang pertama Ibu ya. Yang kedua lebih ya apa ya, kayak nggak bisa memanajemen waktu buat mengerjakan tugas saya gitu loh Bu. Kan lebih enak kan scroll TikTok kan daripada mengerjakan tugas. Lah gimana ya? Pengen aja sih Bu memanajemen waktu, gimana caranya? Kayak maksudnya biar ya tugas ya kerjaan tugas gitu, terus untuk apa sore itu ya scroll TikTok gitu Bu, gitu gimana ya Bu ya. Oke, saya dengar Mbak Ovi ini sulit mengatur waktu. Terus Mbak Ovi ini juga sempat bolos di salah satu mata kuliah ya. Iya Bu, bolos. Untuk bolos kuliah ini di semester berapa Mbak Ovi? Semester awal. Semester awal. Iya awal sampai di semester 1 sampai semester 2 kayaknya. Satu sama dua. Iya kayaknya sih. Itu apa Mbak Ovi? Mata kuliah umum atau mata kuliah lagi? Prodi. Umum juga sih Bu, umum juga. Kan umum, kalau mata kuliah umum kan awal apa pagi itu ada prodi, terus lanjut ke umum gitu loh kan, jadi kayak terus rumah saya kan jauh, kadang sih Bu kayak capek gitu, tak pulang aja gitu loh Bu daripada masuk apa ke umum ke kuliah tadi. Tapi pas lagi mood enak itu ya masuk gitu, tapi ya nggak sesuai mood aja sih Bu, ya wis, ya netral aja sih. Kalau capek yo kan kita nggak bisa apa ya memaksa gitu loh, memaksa diri untuk masuk terus ya karena ada capeknya gitu loh Bu, makanya saya tuh bolos gitu. Nah, waktu kejadian Mbak Ovi bolos ini ayah atau ibu tahu nggak permasalahan Mbak Ovi ini yang bolos? Nggak tahu. Kok masalah bolos ini Mbak Ovi ini acak kan? Apa dari sini Mbak Ovi sendiri yang malas? Apa bagaimana Mbak Ovi? Ada kala ajakan, ada kala juga dari saya sendiri. Mbak Ovi tahu dampak paling besar yang Mbak Ovi rasakan dari masalah ini, dampaknya? Kalau dampak positifnya mungkin enak ya di rumah, terus bisa scroll TikTok keenak-enakan. Iya, betul banget. Kalau negatifnya mungkin ketinggalan pelajaran sama tugasnya jadi menumpuk, terus takut takut
takut ketahuan sama dosen kalau bolusnya itu nggak sakit tapi emang malas-malasan gitu. Tapi di balik malas-malasan tadi kan saya kan ya nggak bisa maksakan diri untuk masuk kan capek sih Bu. Iya, Gitu. Nah, untuk rasa malas ini dari ini Mbak Ovi ini malas ini karena kecapean, karena tidurnya kemalaman, aku bagaimana Mbak Ovi? Iya, saya pernah tidur larut malam banget Bu. Jam berapa ya? Jam 2 antara setengah 3 jam 3 gitu paling Bu. Wah, ngapain juga kita bisa tidur di jam segitu? Iya, apa ya, nggak ngantuk sih Bu. Oh, Scroll iya. TikTok kan. Ya, Jadi mungkin kayak enakan scroll TikTok Iya. gitu. Terus nggak lihat jam, tiba-tiba jam 3 gitu. Iya. Terus mau tidur sebentar, pagi udah kuliah. Ya pasti capek banget sih Mbak Ovi, apalagi kan Iya. belum istirahat sama sekali Iya. ya. Nah, kalau kita nilai nih dari skala 1 sampai 10 ya, yang dimana angka 1 ini tidak mengganggu, sedangkan angka 10 ini sangat mengganggu. Mbak Ovi pilih angka berapa? 1 sampai 10? 9 sih. 9. Wah, berarti sangat mengganggu sekali ya Mbak Ovi ya. Iya. Oke. Jadi kamu ingin mengubah kebiasaanmu ini biar bisa mengatur waktu biar lebih baik dan tidak bolos di salah satu mata kuliah. Betul Mbak Ovi? Iya, betul. Oke. Langkah kecil yang pernah Mbak Ovi pikirkan untuk memperbaiki manajemen waktu ini gimana langkah kecilnya? Mungkin saya punya ide, apa ya, ide saya kayak membuat jadwal gitu loh Bu. Membuat jadwal biar bisa manajemen waktu, terus biar tidak bolos lagi, kayak lebih dijadwal jam ini harus tidur gitu kan, soalnya kan belum kuliah gitu. Terus hari ini ngerjain tugas karena apa deadline-nya itu udah mendekati gitu loh. Jadi ya mungkin apa ya, itu tadi membuat jadwal biar saya tuh gimana ya Bu ya, membuat jadwal, iya tadi membuat jadwal aja sih ide saya, membuat jadwal terus biar saya tuh nggak malas-malasan lagi. Terus kalau kayak apa lagi ya, selalu membuat jadwal biar bisa memanajemen waktu saya juga, biar saya nggak malas juga Iya. gitu ya Bu ya. Iya. Yang disampaikan sama Mbak Ovi ini udah bagus, sudah benar. Terus apa Mbak Ovi ada langkah kecil atau ada pengetahuan untuk apa namanya buat di bagian yang lain yang tadi yang tentang ajakan? Nggak ada sih. Oh, masih belum ada. Iya, masih belum ada. Oke, kita coba di salah satu teknik self monitoring yang dimana self monitoring ini kemampuan seorang untuk mengamati dan mengatur perilaku sendiri di lingkungan Mbak Ovi sendiri. Nah, apakah Mbak Ovi sudah mengerti mengenai teknik ini? Iya Bu, insya Allah sudah. Nah, jadi dalam teknik ini Mbak Ovi bisa mengatakan saat diajak sama teman, Mbak Ovi bisa mengatakan yang tidak menyakiti hati temannya Mbak Ovi. Iya. Contohnya seperti ini, waktu Mbak Ovi lagi mengerjakan tugas nih. Nah, waktu Mbak Ovi mengerjakan tugas, Mbak Ovi bisa mengelola api dengan bahasa yang dimana Mbak Ovi saat mengungkapkan si temannya Mbak Ovi ini tidak simpati. Berarti saya menolak, tapi dengan cara yang lebih, nggak lebih yang jangan gitu Bu. Gimana sih Bu? Jadi misal nih,
Mbak Ovi mengajak saya menolak. Iya. Saya berkata, maaf ya Mbak Ovi, saya hari ini masih mengerjakan tugas. Mungkin nanti selesai mengerjakan tugas, saya saya ikut kegiatan atau Oh iya. apa Iya. namanya intinya tuh tidak apa ya menyakiti hati teman gitu Mbak Ovi. Iya Iya. betul. Oke. Jadi Mbak Ovi bisa dimengerti, Bisa Bu, insya Allah. yakin? Iya, Bu yakin. Kalau masih belum dipahami nggak apa-apa kok Mbak Ovi. Yakin Bu. Yakin, oke. Nah, jadi Mbak Ovi ini nanti ada tugas buat Mbak Ovi. Jadi Mbak Ovi bisa mengurus aktivitas dari pagi sampai malam, terus termasuk beberapa lama main HP, belajar. Terus tidurnya ini Mbak Ovi berapa jam? Terus ini AGO yang saya sampaikan ini bukan hukuman Mbak Ovi, melainkan catatan jujur buat ngebantu Mbak Ovi ini dalam kebaikan gitu. Oh iya. Ya, jadi perkataan ini bukan hukuman ya Mbak Ovi ya. Bagus. Kita mulai dari kaget kecil dulu. Jadi Mbak Ovi tidak harus belajar selama 2 jam itu 4 jam nggak perlu. Jadi Mbak Ovi belajar mulai dari 20 sampai 30 menit. Jadi biar otak bisa fokus gitu ya Mbak Ovi ya. Nah nanti kalau biasa nanti insya Allah Mbak Ovi nanti bisa. Yang namanya yang tikokan dari jam berapa sampai jam berapa itu pasti Mbak Ovi bisa. Dan Insya Allah ya Bu. iya. Dan apa namanya tuh dalam mengerjakan tugas kuliah juga tidak terganggu sama sekali dan bisa keseharian Mbak Ovi tidak terganggu dengan rasa ngantuk lagi ya. Nah, mari kita latihan. Bayangkan malam ini Mbak Ovi punya tugas nih. Mbak Ovi punya tugas. Apa yang kamu lakukan agar tidak mengunggah sampai jajan? Dia mengerjakan, tapi pas mengerjakan itu ada males ya kan sudah gimana ya, kita tuh sudah kayak niat gitu loh Bu, niat ngerjain tugas nih, terus di tengah-tengah itu kayak bosen kan, mungkin butuh lagu nih, muterlah lagu ya di laptop, muter lagu, terus udah lagu tambah malam terus ngantuk jadi tiduran malas gitu Bu, makanya ada gimana ya sulit aja manajemen waktu itu. Nah, makanya ini kita latihan malam ini Mbak Ovi kan punya anggap aja ini udah malam hari ya. Mbak Ovi punya tugas. Nah, Mbak Ovi bagaimana melakukan agar tidak mengunggah tugas ini tadi? Bagaimana caranya? Ya mengerjakan dengan tepat waktu aja sih Bu. Ya, seperti yang tadi saya bilang kan, mengerjakan cukup banyak. Mau 30 menit aja agar otaknya Mbak Ovi bisa fresh buat di kegiatan selanjutnya. Baik, bagus sekali sih Mbak Ovi. Jadi kalau ada teman yang mengajak Mbak Ovi ngobrol terus HP lama-lama, apa yang Mbak Ovi ucapkan? Misal nih, Mbak Ovi diajak sama teman Mbak Ovi. Nah, posisinya Mbak Ovi ini ngomong kerjaan tugas. Nah, apa yang Mbak Ovi lakukan? Kalau saya sendiri gimana ya, kalau si tugasnya itu deadline-nya nggak besok gitu loh Bu, nggak besok, mungkin aku mau menerima ajakan keluar, tapi kalau besok banget tugasnya mungkin aku ya nolak karena emang belum ngerjain tugas. Nah kalau tugasnya misal sekarang hari Senin ya Bu ya, terus tugasnya dikumpulin hari antara Rabu atau Kamis,
Terus ya saya ikut Bu ajakan main. Tapi kalau besok banget dikumpulin itu saya nolak. Ya nolaknya ya gak mau main aja. Ya gimana ya? Ya gak lebih ke ganti hari mungkin ya. Ganti hari aja gitu Bu. Soalnya besok ada tugas. Jadinya jangan sekarang gitu loh Bu. Gitu ya nolaknya ya Bu ya. Eh, tapi Mbak Ovi kalau bilang seperti itu, yang Mbak Ovi tadi katakan kalau maaf, aku nggak bisa ikut gabung nongkrong main apalah ikut Iya. sama teman, itu kesannya menyakiti hati temannya Mbak Ovi. Jadi mungkin dengan cara seperti maaf ya, tugasku masih belum mungkin nanti kalau tugasnya selesai nanti saya kabari gitu. Jadi ngomongnya Mbak Ovi ini nanti biar nggak sakit hati. Tapi kan kalau ngomong kayak gitu takutnya itu gini loh Bu. Tugasnya kan misal banyak nih ya, terus ada ajakan teman. Kalau nggak ikut ya gimana ya? Bukan nggak enak sih Bu, karena kita kan nggak tahu tugasnya itu sedikit apa banyak. Terus kalau mau ya wes nanti aja tugasnya, nanti kalau sudah selesai tak kabarin gitu kan. Tapi kan itu Bu apa namanya? Lebih baik kalau rasa aku sendiri ya lebih baik ditolak sih Bu daripada ngomong. Oke, Ya, kalau ditolak ini Mbak Ovi mau mengganti di hari apa? apanya keluarnya? Iya. Kalau keluarnya sih lebih baik ya tadi kalau tugasnya itu besok dikumpulin itu saya mau keluar saya nggak mau keluar, tapi kalau tugasnya dikumpulin hari Rabu atau besoknya lagi gitu loh itu saya mau keluar gitu Bu. Oke, jadi Mbak Ovi misal ada ajakan dan Mbak Ovi belum mengerjakan tugas, Mbak Ovi bisa mengolah dengan cara halus. Misal nih, tugasnya datangnya besok. Nah, masalahnya kan Mbak Ovi kan kuliahnya kan tugasnya ini kan udah dari hari ini, Iya. deadline-nya besok. Nah, hari ini kan Mbak Ovi kan free, nggak Iya, apa-apa. iya. Nah, kenapa tidak mengerjakan tugasnya lebih dahulu? Jadi biar fresh gitu. Iya. Mengerjakan tugas dulu baru keluar gitu. Iya, jadi biar Mbak Ovi saat keluar, saat ada ajakan, jadi Mbak Ovi tidak apa ya, tidak stres, tidak kepikiran gitu loh Mbak Ovi. Jadi Iya betul. ya, jadi Mbak Ovi bisa apa namanya, bisa makanya lebih haus lagi gitu kan, bisa memilih dengan Iya. waktu lagi ya Mbak Ovi ya, biar ini lagi tidak terganggu lagi. Kalau terganggu lagi kan ada ya yang lagi. Iya iya. Oke, jadi Mbak Ovi bisa oatmeal sama saya. Oke, ini kita coba latihan ya. Iya. Wah, ayo. Wah, nama Pak Ketua, ayo. Mama, ayo. Ayo. Loh, So, iya sih kan Emang mau gini-gini apa? gini. Ibu nolaknya itu maksudnya ayo itu kan kan kata kepakuan ya Bu ya, jadi kan saya mau gitu loh. Mungkin kalau ke yang lain saya tolak Bu, tapi kalau pakuan bisa ikut Bu. Waduh, ini Opa Poli nggak bisa ditolak Iya ya? iya nggak bisa Bu. Kenapa? Nggak bisa ini. Meskipun nggak beli tapi kalau jajan ke Pakuan kan kayak apa ya, kayak seneng aja sih Bu. Tapi kan tugas Mbak Ovi ini kan belum. Bagaimana Mbak Ovi mengiyakan kalau Opa Kuang ini ya? Ya itu kalau gimana ya kan tapi dilihat tugas dulu sih Bu. Sebenarnya tujuan itu bukan halangan untuk saya ngerjain tugas. Kalau meskipun ke Pakuan atau kemana terus tugas saya itu belum selesai, saya mesti nolak insya Allah sih Bu. Kalau tugasnya rada berat itu saya tolak. Ya kalau rada berat itu nggak saya tolak. Tapi kalau berat banget terus harus deadline itu besok banget itu loh Bu. Itu baru saya tolak. Saya nggak bisa, soalnya tugas saya belum selesai. Gitu. Gimana ya Mbak Ovi ya? Ini kalau misalnya Mbak Ovi mengiyakan, ini nanti akan terganggu nih Mbak Ovi. Iya. Emang apa?
kok Mbak Ovi ini tidak bisa membawa di Pakuwong ini? Ada apa Mbak Ovi? Soalnya Ada apa nih? suka aja Bu, ke Papua suka aja. Jadi teman saya kan sering banget pun apa ngajak ke Papua sering banget. Tapi emang kembali ke awal sih, kalau tugasnya berat mungkin saya tolak Bu. Tapi kalau tugasnya nggak berat banget terus bisa dikerjakan malam hari dan dikumpulkan besok itu ya itu gitu. Oke, kita ganti aja ya, bukan di Pakuwong ya, karena Mbak Ovi ini tidak bisa mengelak nih. Oke, jadi kita coba latihan. Oke, kita mulai ya latihannya ya. Ayo kita ini ngopi di kafe sebelah. Kayaknya tak tolak Bu. Nggak ikut. Cara pengucapannya bagaimana? Mengelak tanpa menyakiti hati teman Mbak Ovi. Karena saya sebelumnya nggak suka kafe Bu. Sejauh ini ya tadi kan lebih senangnya ke Pakuwong daripada kafe. Soalnya kalau ke kafe alasan saya itu yang pertama apa ya, hanya buang uang, maksudnya gimana ya Bu ya, kan kalau kafe kan kita nggak kenyang Bu. Terus kalau keluar kan pasti kita cari makan sih Bu, cari kenyang gitu loh, maksudnya lebih baik makan di pinggiran daripada di kafe. Jadi nolaknya mana ya, ya emang nggak suka aja ke kafe. Oke, Boleh nggak sih Bu? iya boleh. Tapi bukan berarti Mbak Ovi bilang maaf ya, aku nggak suka ke kafe. Iya iya Yang pasti biasa ada. Iya iya itu Mbak Ovi kan, temennya ini tadi, Oke. jahat nih Mbak Ovi, gimana Mbak Ovi? Oke, kita coba ulangi. Gimana Mbak Ovi mau tempatnya gimana dan itu sifat uang masih belum bisa nih. Pak uang aja ya, coba lagi ya, ya, Berat Bu kalau Pakuwong. coba lagi. Ya Mbak Ovi kalau di Papua ini selain jalan-jalan ini apa? Jadi sekolah apa bagaimana Mbak enggak Ovi? sih Bu, kalau ke Pakuwong kan senangnya tuh apa ya, meskipun hanya jalan aja, meskipun Iya. nggak beli, tapi apa ya, ke Pakuwong itu kerasnya aku nggak bisa nolak Bu. Tapi ya tadi kembali ke tugas, tapi kalau tugasnya berat itu saya tolak Bu, karena besok kan masih ada hari gitu loh gitu. Tapi kalau nggak berat ya berangkat Bu. Oke, ya sudah. Misal nih, tugasnya ini nggak berat. Nah, tindakan Mbak Ovi gimana? Saya ulangi lagi ya Mbak Ovi ya. Misal nih, tugasnya ini apa ya? Deadline-nya hari ini, tugasnya baru dikasih hari ini, deadline-nya hari ini, dan tugasnya ini sangat sulit. Nah, gimana Mbak Ovi? Ya nolaknya Iya, makanya sulit. nggak bisa, emang nggak bisa, soalnya tugasnya berat pertama, terus besok-besok kan masih ada hari ya kan, terus ketiga apa ya, emang belum ngerjain tugas aja, jadi saya tolak. Kan tadi kan tugasnya berat nih katanya Ibu ya, terus kedua ya besok kan masih ada hari, kenapa nggak besok-besok aja kalau tugasnya udah selesai Nah, gitu. itu cara membawaannya bagaimana Mbak Ovi? Kan Mbak Ovi kan sudah tahu nih. Iya. Ya memang harus ditolak karena kan bagiannya hari ini tugasnya berat. Nah, Mbak Ovi, aku Mbak Ovi menjelaskannya gini. Iya, kenapa nggak hari besok-besok aja? Kan sekarang kan gini loh, bukan saya kan ada tugas nih, terus berat. Jadi aku nggak mungkin ninggalin tugasku ini demi kesenangan Oke, berarti kan berarti hari ya Mbak Ovi ya, betul? Oke, kita coba lagi ya. Oke, kita coba lagi. Ayo, ini kalian dulu ya. Ayo, kita ngopi di Pakuwong. ini dengan apa Bu, dengan tugas yang sulit. Iya, saat itu posisi Mbak Ovi dengan tugas yang sulit dan deadline-nya juga hari ini. Baru dikasih dan Iya, lebih ke mengganti hari aja sih Bu. Oke, itu cara penguatannya bagaimana? Ganti hari aja, besok atau enggak lusa atau enggak
weekend akhir pekan besok. Nah, gitu Mbak Ovi bagus. Nah, itu yang saya maksud. Jadi kalimatnya ini udah tegas ya Mbak Ovi ya. Udah tegas. Terus apa namanya ini? Udah apa ya? Udah oke lah ininya. Nah juga hati ngomongnya Mbak Ovi ini nggak bisa tinggi karena kan kalau Mbak Ovi menolak, berarti gak ada bagiannya lagi kan. Ya. Iya kayaknya ya. Kemudian Mbak Ovi saya udah bisa. Oke deh. Bagus begitu lagi ya Mbak Ovi ya. Oke, jadi kalimatnya sudah tegas, dan nanti Mbak Ovi melakukan hal seperti itu ya. Kalau bisa lebih bagus lagi perkataannya. Oke, untuk catatan ini kita bisa jadi bukti perkembangannya Mbak Ovi ya. Jadi untuk sesi berikutnya di hari yang sama dan untuk jamnya mau di jam yang sama apa bagaimana Mbak Ovi? Boleh Bu, di jam yang sama, dari yang sama juga boleh. Oke, berarti pertemuan minggu depan kita melakukan sesi konseling lagi di tempat yang sama atau mau di tempat lain ya Mbak Ovi? Di sini saja Bu. Oke, di sini ya. Oke. Iya. Jadi saya ulangi lagi di hari yang sama, di jam yang sama, dan tempat yang sama, di pertemuan minggu berikutnya. Ya sudah. Sebelum saya akhiri, saya merangkum permasalahannya Mbak Ovi ya. Jadi permasalahannya Mbak Ovi ini sulit memanajemen waktu ya. Nah, sulit memanajemen waktu ini berdampak pada tugas-tugasnya Mbak Ovi. Jadi Mbak Ovi ini bolos kuliah ya kan? Bolos kuliah di salah satu mata kuliah pada waktu semester 1 dan 2 ya. Terus Mbak Ovi juga sepakat kita melakukan teknik self monitoring dan kontrak perilaku serta kita melakukan role play juga. Nah, bagaimana perasaan Mbak Ovi dalam sesi ini? Lumayan tenang. Ya, alhamdulillah. Tapi udah pom. Iya sudah. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Semoga rencana ini bisa berjalan lancar dan untuk pertemuan berikutnya Mbak Ovi jangan lupa ya. Saya sebelumnya terima kasih banyak ya Mbak Ovi sudah menyempatkan berbagi cerita dengan saya dan bisa menyelesaikan. Sama-sama Bu. Oke. Ya sudah, saya akhiri Mbak Ovi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Ya, Mari Bu. ya, hati-hati di jalan ya Mbak Ovi.